Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan di materi yaitu bab yang ketujuh, simplisia, getah damar atau resin. Berikut video penjelasan materi dari Bapak. Untuk video kali ini season yang pertama melanjutkan bab yang ke-7 yaitu simplisia, getah damar dan malam untuk pelajaran mapel farmakognosi. Untuk slide yang selanjutnya agenda layout adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi getah damar atau resin, yang ketiga Saccharomyces yang keempat scale ornutum, yang kelima usnea talus. Pada slide selanjutnya adalah slide section break. Section break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan untuk pembelajaran bab yang ke-7 kali ini. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari, siswa-siswi akan mendapatkan yang pertama, memahami pengertian dan ruang lingkup dari simplisia getah damar. Yang kedua, mengkategorikan sediaan obat dari simplisia getah damar. Yang ketiga, menyebutkan nama simplisia, nama tanaman asal, nama familia, zat khasiat atau isi, pemberian, bagian yang digunakan, sampai dengan cara panen maupun penyimpanan dari simplisia getah damar. Terus mengenal bentuk-bentuk dari getah damar simplisia untuk dijadikan sediaan obat. Pendahuluan sejarah dari farmakognosi. Farmakognosi berasal dari bahasa Latin dan pertama kali digunakan oleh C.I. Seidler di presentasinya yang berjudul Analageta Pharmacognostica pada tahun 1815. Farmakon berarti obat dan gnosis adalah pengetahuan, jadi secara harfiah berarti ilmu pengetahuan tentang obat-obatan. Di dalam sejarah perkembangannya, farmakognosi sejak dahulu adalah merupakan bagian dari apa yang disebut seni dan ilmu kedokteran, yaitu sejak manusia mengenal cara penyembuhan terhadap sesuatu penyakit. Kemudian sejarah dari farmakognosi berkembang dari suatu obat di mana obat-obat digunakan secara empiris menjadi suatu pengetahuan tentang obat-obatan yang digunakan secara spesifik dan terapeutis, sehingga menjadi salah satu pengetahuan yang terpenting di antara pengetahuan pokok pada pendidikan farmasi. Farmakognosi mempelajari tentang bahan-bahan farmaseutis yang berasal dari makhluk hidup, meliputi di mana terdapatnya di alam, biosintesanya, identifikasinya, dan penentuan kadar secara kuantitatif di dalam bahan alam, dari mana bahan tersebut berasal, juga cara isolasinya, struktur kimianya, sifat-sifat fisis dan kimianya, dan juga penggunaan dan cara kerjanya. Pengetahuan ini dikenal sebagai fitokimia. Selanjutnya dalam farmakognosi juga termasuk cara-cara panennya, seleksi, pengumpulan, produksi, pengawetan, penyimpanan, dan perdagangan dari bahan obat yang berasal dari makhluk hidup dan mineral. Kemudian slide selanjutnya yaitu Bapak tampilkan video literatur dari penerapan ilmu simplisia getah damar atau resin. Damar adalah hasil sekresi getah dari pohon Sorea sp. Vatica sp. Diobalanops sp. dan lain-lain dari suku meranti-rantian atau Dipterocarpaceae. Di dalamnya termasuk damar mata kucing dan damar gelap. Damar dimanfaatkan dalam pembuatan korek api untuk mencegah api membakar kayu terlalu cepat, plastik, plaster, varnish, dan lain-lain. Resin atau damar adalah suatu campuran yang kompleks dari ekskret atau sekret, eksudat, tumbuh-tumbuhan, dan
insecta, biasanya berbentuk pada dan amruf dan merupakan hasil terakhir dari metabolisme dan dibentuk dari ruang-ruang skizogen dan skizolisigen. Pada batang secara fisik, resin atau damar ini biasanya keras, transparan, palatis, dan pada pemanasan menjadi lembek. Secara kimia, resin adalah campuran yang kompleks dari asam-asam resinat, alkohol resinat, resinotanol, ester, dan resin bebas dari zat lemas dan mengandung sedikit oksigen. Karena mengandung zat karbon dalam kadar tinggi, maka kalau dibakar menghasilkan angus. Kemudian ada beberapa peneliti juga yang menganggap bahwa resin adalah produk oksidasi terdiri dari zat-zat terpenoid yang dengan jalan adisi dengan air menjadi damar dan fitosterin. Sifatnya tidak larut dalam air, sebagian larut dalam alkohol, larut dalam ester, aseton, petroleum, ether, klorofrom, dan lain-lain. Apabila resin-resin dipisahkan dan dimurnikan, biasanya dibentuk dalam zat padat yang ketas dan amruf, yang kalau dipanaskan akan menjadi lembek dan akan habis terbakar. Resin ini juga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol dan pelarut organik lain yang membentuk larutan yang apabila diuapkan meninggalkan sisa yang berupa lapisan tipis seperti vernis. Banyak penyelidik percaya bahwa resin adalah hasil oksidasi dari terpen. Kemudian untuk slide yang selanjutnya adalah asam-asam resinat, terdiri dari asam-asam oksi yang banyak jenisnya yang biasanya mempunyai sifat gabungan dari asam-asam, karboksilat, dan fenol-fenol. Asam-asam ini terdapat dalam keadaan bebas ataupun terikat sebagai ester-ester. Pada umumnya asam-asam ini larut di dalam larutan alkali membentuk larutan seperti sabun ataupun suspensi koloidal. Garam-garam logamnya dikenal sebagai resinat. Beberapa di antaranya banyak digunakan dalam pembuatan sabun yang murah dan vernis. Contohnya asam abieta di dalam koloponium, yang B asam kapolfat dan oksikapolfat di dalam balsanum copoivea, yang C asam guaiaconat di dalam guaiaceae, yang D asam pamiarat atau pimarinat di dalam burgundy peach atau Piaceae excelsa, yang E asam fomvinforat di dalam mirha. Kemudian slide selanjutnya adalah untuk sesi yang pertama, bab yang ke-7, Simplicia getah damar atau resin ini sudah selesai. Nantikan video lanjutan materi pembahasannya untuk di season yang kedua. Jangan lupa dicatat materinya dan kemudian dipelajari. Terima kasih.